Apa katamu? 3.000 api pembakar di wilayah bintang telah meletus? Xiao Yan masih di dalam? Dokter peri kecil memandang pria tua berambut putih di depannya saat dia berada di dalam sebuah ruangan di dalam menara pil. Tangannya telah menghancurkan meja di sampingnya menjadi debu saat dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang hangat dan memikat saat ini ditutupi dengan kejahatan es yang telah lama hilang. Ekspresi Tianhuo Zunze juga berubah sedikit saat dia berdiri di samping dokter peri kecil. Qiuling juga tertawa getir saat melihat reaksi hebat dari dokter peri kecil. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, ini bukan seolah-olah kita tidak mencoba untuk menyelamatkan Xiao Yan, tapi dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi 3.000 api pembakar. Dia akan terluka parah jika kita membawanya pergi. Apalagi ada boneka setan langit yang menjaganya. Itu tidak memungkinkan siapapun untuk menyentuhnya. Dengan kekuatan kepala raksasa menara pil, kemungkinan boneka tidak akan bisa menghentikannya terlepas dari seberapa kuat itu, bukan? Dokter peri kecil dengan marah menjawab. Meskipun dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang situasi di wilayah pil, dia tahu bahwa itu pasti buruk dari suasana tegang menara pil. Selain itu, Xiao Yan sendirian di wilayah bintang. Sepertinya dia tidak akan bertahan. Qiuling juga menghela nafas di hadapan dokter peri kecil yang agresif. Dia berkata, ketua asosiasi dan yang lainnya telah mengatakan bahwa setelah situasi di wilayah bintang menjadi lebih baik dalam beberapa hari, mereka akan memasukinya dan dengan paksa mengeluarkan Xiao Yan. Bagaimana jika mereka yang masuk saat itu gagal menemukannya? Alis dokter peri kecil vertikal. Beberapa hari kemudian, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak berani memasuki wilayah bintang saat ini. Akankah Xiao Yan bisa bertahan hidup setelah tetap di dalamnya? Kemarahan di hati dokter peri kecil melonjak ketika dia memikirkan ini. Tepat ketika dia akan meledak dalam kemarahan, Xian dengan diam-diam menarik lengan bajunya. Dia dengan lembut berkata, tenang, Xiao Yan masih hidup. Saya bisa merasakannya. Dokter peri kecil terkejut setelah mendengar kata-kata Xian. Matanya yang cantik dengan ragu menatap Xian. Sesaat kemudian, wajah tegangnya akhirnya rileks. Meskipun Xian nakal, dia jelas menyadari gawatnya situasi. Apalagi hubungannya dengan Xiao Yan sangat baik. Jika Xiao Yan mengalami kecelakaan, dia pasti tidak akan setenang dia sekarang. Saya akan mencari ketua asosiasi Anda 3 hari dari sekarang. Jika mereka tidak membuka wilayah bintang pada saat itu, aku akan menerobosnya sendiri. Dokter peri kecil melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Aye. Kalau begitu, aku yang dulu harus pergi dulu. Qiuling tertawa getir dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, jelas sekali bahwa dokter peri kecil sangat marah. Jika dia mengatakan sesuatu lagi, dia mungkin akan bertengkar dengannya. Pada saat itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi saat dia menangkupkan kedua tangannya dan mundur dari kamar. Bagaimana Anda bisa merasakannya? Dia terpisah dari kita. Mereka dokter peri kecil menoleh, menatap Xian, dan bertanya kapan Qiuling pergi. Saya menanam segel naga di tubuhnya. Jika kecelakaan terjadi padanya, segel naga di tanganku juga akan hilang. Xian merentangkan tangan kecilnya. Itu mungkin untuk melihat segel berwarna emas di tangannya. Pada saat ini, simbol itu memancarkan cahaya keemasan yang redup. Tidak hanya segel naganya tidak menghilang tapi itu bahkan memancarkan cahaya emas. Artinya kondisinya cukup baik, dan nyawanya tidak dalam bahaya apapun. Xian menjelaskan segel dengan nada serius. Dokter peri kecil hanya merasakan batu berat yang menekan dadanya jatuh setelah melihat segelnya. Dia merenung sejenak sebelum matanya terayun ke langit di luar menara pil. Pada saat ini, ada cukup banyak ahli dari menara pil yang menjaganya dengan ketat. Bahkan jika ini masalahnya, saya tidak bisa membiarkan Xiao Yan tinggal di tempat itu sendirian. Jika dia belum keluar setelah 3 hari, saya akan meminta 3 kepala besar menara pil untuk membuka wilayah bintang lagi apapun yang terjadi. Sementara dunia luar sedikit kacau karena letusan 3.000 api pembakar, interior wilayah bintang sangat sunyi. Api ungu hitam bertahan di setiap sudut wilayah bintang, naik dan menyala.
Seluruh wilayah bintang seperti tungku raksasa. Udara luar biasa panas. Pakar biasa kemungkinan akan mengeluarkan ledakan dan nyala api otomatis ke dalam bola api jika mereka bahkan menghirup udara ini. Letusan 3000 api pembakar kali ini benar-benar mengubah wilayah bintang ini menjadi tempat yang mematikan dan terlarang. Ada cahaya hijau samar-samar hadir di lautan api ungu hitam yang tak berujung. Jika seseorang melihat dari posisi yang lebih dekat, dia akan menemukan bahwa itu adalah penghalang api berwarna hijau. Sesosok duduk bersila di api. Kedua mata sosok itu tertutup sebagai boneka setan langit kuning keemasan dengan wajah tanpa ekspresi di sebelah sosok itu. Yang duduk bersila secara alami adalah Xiao Yan. Saat ini dia seperti seorang biksu dalam meditasi. Tubuhnya tidak bergerak, dan bahkan aura yang menyebar dari tubuhnya cukup tipis. Sekilas, dia tampak seperti orang yang berada di ambang kematian. Tempat ini adalah tempat kosong yang diisi dengan api ungu hitam, menyebabkannya tidak berbeda dengan wilayah bintang. Namun, satu-satunya hal yang berbeda adalah tempat ini tidak setenang dunia luar. Sebaliknya, sesekali terdengar suara gemuruh yang keras dan suara api yang meledak. Jika seseorang mengikuti suara ledakan dan menoleh, dia bisa melihat lingkaran api hijau menyebar. Bagian dalam penghalang api mengungkapkan tubuh agak ilusi Xiao Yan yang duduk di kursi teratai yang dibentuk oleh nyala api hijau. Tubuhnya tidak bergerak. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya terlepas dari bagaimana naga api ungu hitam itu berjuang dan memberondong. Bang-bang! Banyak pilar api ungu hitam besar bertabrakan dengan keras dengan penghalang api hijau giok, menyebabkan penghalang berfluktuasi dan membentuk banyak riak. Namun, pilar tersebut akhirnya tidak dapat menembus penghalang api. Manusia rendahan, kamu berani bersaing dalam pertarungan hidup dan mati denganku? Benteng penghalang api tidak rusak bahkan setelah waktu yang lama. Selain itu, suhu menakutkan di sekitarnya tampaknya tidak memengaruhi Xiao Yan. 3000 api pembakar tanpa sadar menjadi sedikit kesal. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, samar-samar merasakan bahwa kekuatannya sepertinya melemah seiring dengan aliran waktu. Selain itu, hal yang mengejutkannya adalah kekuatan Xiao Yan di dalam penghalang api diam-diam melonjak dengan kecepatan yang sangat lambat. Itu seperti kekuatan di dalam tubuhnya dipindahkan ke tubuh Xiao Yan dengan cara yang luar biasa. Transfer semacam ini mungkin sangat lambat, tetapi itu terjadi. Jika kelelahan semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang lama, cepat atau lambat ia tidak akan mampu menekan Xiao Yan. Pada saat itu, dipahami bahwa pembalasan Xiao Yan akan dimulai. Perubahan semacam ini menyebabkan 3000 api pembakar merasa tidak nyaman dan mudah tersinggung. Namun, terlepas dari bagaimana ia berteriak dan menyerang, Xiao Yan terus bersembunyi di balik penghalang api seperti kura-kura di cangkangnya. Dia tidak melakukan serangan balasan. Gemuruh. Iritasi menyebabkan 3000 api pembakar menjadi sangat liar dan kejam. Itu habis-habisan mendorong api untuk mengikis penghalang api. Namun, efek yang didapatnya hanya menyebabkannya menjadi lebih ganas dan kejam. Xiao Yan merasakan alasan mengapa 3000 api pembakar menjadi lebih liar dan lebih kejam. Itu karena kekuatannya menghilang seiring arus waktu. Selain itu, kekuatannya secara bertahap akan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Hal misterius semacam ini pasti terkait dengan segel naga. Itu seperti yang disebutkan Xian. Segel naga yang dia tanam di Xiao Yan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada segel naga dari 3000 api pembakar. Ini mungkin alasan mengapa kekuatan keduanya menunjukkan tanda-tanda penguatan dan pelemahan masing-masing. Setelah memahami hal ini, Xiao Yan akhirnya bersantai. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menaklukkan 3000 api pembakar. Untungnya, dengan pertahanannya, api esensi yang melemah ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang. Setelah kekuatan 3000 api pembakar telah ditransfer ke tubuhnya, dia akan dapat membalikkan situasi dan menundukkannya dalam satu upaya. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatan Xiao Yan untuk berhasil. Bahkan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan ini dan menyebabkan situasi berubah menjadi yang menyedihkan.
Xiao Yan tanpa sadar dan dingin gemetar saat dia berpikir tentang dikendalikan oleh 3.000 api pembakar setelah dia gagal. Lebih baik dia mati. Oleh karena itu, dia tidak boleh kalah apapun yang terjadi. Meskipun kecepatan ini akan membutuhkan waktu lama sebelum dia bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan serangan, hanya ini yang bisa dia lakukan. Selama dia menenangkan hatinya, kemenangan sudah pasti. Setelah bertahun-tahun berlatih, perasaan tidak sabar secara alami tidak akan muncul di Xiao Yan pada saat kritis seperti itu. Semuanya dimiringkan dengan cara yang disukai Xiao Yan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu sampai hari dia akan meletus sepenuhnya. Tidak ada konsep waktu dalam ruang spiritual ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menyadari aliran waktu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa 3.000 api pembakar melemah dari hari ke hari saat dia tumbuh lebih kuat. Dengan aliran waktu bertahap, bahkan iritasi di mata 3.000 api pembakar secara bertahap mengungkapkan kepanikan setelah transformasi aneh ini. Ia juga tahu bahwa semakin lama hal-hal ditunda, semakin tidak menguntungkan situasinya. Namun, bahkan itu akhirnya tanpa sadar merasa tidak berdaya di hadapan pertahanan cangkang kura-kura Xiao Yan. Pertahanannya secara bertahap melemah, tetapi pertahanan Xiao Yan semakin kuat dari hari ke hari. Pertempuran ini menguji kesabaran dan kemauan seseorang. Waktu berlalu dengan cepat seperti pasir di antara satu jari. Xiao Yan kesulitan memperkirakan aliran waktu dalam kekosongan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memfokuskan dan menenangkan pikirannya, merasakan jiwa yang dipenuhi dengan spiritualitas di dalam ruang yang dipenuhi dengan api ungu kehitaman. Penantian pahit dengan hati yang tenang ini berlanjut sebelum tiba-tiba berakhir. Xiao Yan, yang telah menutup matanya di dalam ruang spiritual, perlahan membukanya. Kali ini, matanya tidak lagi menunjukkan ketenangan seperti biasanya. Sebaliknya, senyuman tipis perlahan-lahan muncul di wajah mereka. Sekarang, giliranku. Xiao Yan, yang duduk di atas teratai api, melihat 3.000 api pembakar yang lamban di luar penghalang api. Dia sedikit tersenyum dan perlahan bangkit. Aura tajam menyapu seperti badai pada saat ini. Saat Xiao Yan berdiri, mata naga dari 3.000 api pembakar, di dalam lautan api ungu hitam, segera menunjukkan ekspresi panik yang melintas melalui mereka. Kegelisahan tiba-tiba menutupi hatinya. Xiao Yan melambaikan tangannya di tengah mata cemas dari 3.000 api pembakar. Penghalang api di sekitarnya perlahan menyusut sebelum berubah menjadi cahaya api hijau samar yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia melangkah maju. Gelombang api terbentuk di mana kakinya mendarat saat dia perlahan berjalan menuju api 3.000 terbakar. Mengaum. Raungan marah akhirnya dipancarkan dari 3.000 api yang terbakar setelah melihat Xiao Yan akhirnya pindah. Itu melebarkan mulut naganya yang sangat besar dan pilar api besar melesat seperti gunung berapi. Namun, kekuatan pilar api saat ini jelas lebih rendah dari sebelumnya. Xiao Yan tersenyum menghadapi serangan 3.000 api pembakar. Dia dengan lembut melambaikan lengan baju dan pilar api hijau giok keluar darinya. Setelah itu bertabrakan dengan pilar api lainnya. Pilar api ungu hitam bertahan sesaat selama tabrakan hebat sebelum runtuh. Pilar api hijau yang tersisa menabrak tubuh 3.000 api pembakar. Api yang meledak terpisah menyebabkan teriakan sengsara dipancarkan. Saat ini kamu terlalu lemah. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatan besar yang hadir ketika dia mengangkat tangannya dan kegembiraan tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya. Binatang buas ini telah bertindak perkasa selama periode waktu ini. Itu berulang kali mengejeknya, mencoba memaksanya untuk mengungkapkan dirinya, dan menyuruhnya untuk menghadapinya dalam pertempuran. Sekarang, sudah waktunya untuk membalikkan keadaan. Manusia yang rendah, jangan bersikap sombong. 3.000 api pembakar sangat marah bahkan matanya telah berubah menjadi merah total. Raungan geram meledak di atas ruang ini seperti guntur. Segera, api ungu hitam meletus, berubah menjadi naga api kecil yang tak terhitung jumlahnya yang meraung saat mereka menyerang Xiao Yan dengan keras. Gemuruh. Naga api meledak di tubuh Xiao Yan.
Gelombang udara panas yang mengerikan terus menyebar. Lautan api menutupi area tempat Xiao Yan berdiri sebelumnya. 3.000 api pembakar yang awalnya lelah mulai terengah-engah setelah melepaskan serangan besar seperti itu. Mata naganya memandang lautan api di udara. Sebelum dia bisa menghela nafas lega, terkejut melihat sesosok tubuh perlahan keluar dari lautan api. Sosok itu tampak seperti dewa api yang turun di bawah latar belakang nyala api di sekitarnya. Wajah Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman saat dia berdiri di lautan api. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan segel naga di telapak tangannya bergetar. Itu meletus dengan cahaya keemasan yang mengejutkan. Cahaya keemasan itu seperti matahari yang terbit di dalam ruang spiritual. Lautan api ungu hitam di sekitarnya tampaknya telah mengalami kekuatan hisap yang kuat yang tidak dapat diblokir di bawah kilauan cahaya keemasan ini. Tiba-tiba melonjak ke segel naga. Dalam beberapa kedipan, lautan api ini telah lenyap seluruhnya di dalam segel. Pada saat yang sama, nyala api ungu hitam secara bertahap merembes keluar dari lengan Xiao Yan. Lautan api tersebar. Hanya 3.000 api pembakar dan Xiao Yan yang berhadapan di dalam ruang spiritual ini. Namun, ekspresi ketakutan melonjak ke mata 3.000 api pembakar. Tubuhnya yang besar terus menarik ke belakang. Kamu kalah. Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia mempelajari 3.000 api pembakar, yang mengungkapkan ekspresi ketakutan saat terus mundur. Senyum Xiao Yan tumbuh. Cahaya keemasan melonjak di telapak tangannya. Dalam beberapa peluit, cahaya itu menangkap api 3.000 yang terbakar, dan cahaya mulai menariknya kembali ke segel naga saat itu meraung dan meronta. Tubuh besar 3.000 api pembakar dengan cepat menyusut saat mendekati segel naga. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api ungu hitam yang diserap oleh cahaya keemasan yang dipancarkan dari segel naga di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat api 3.000 pembakaran yang telah menghilang ke tangannya. Itu tidak akan menarik diri dalam persaingan keinginan ini. Itu tidak akan menunjukkan tanda-tanda mundur terlepas dari seberapa tidak proporsional kekuatan mereka. Istirahat. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ruang spiritual melingkar ini, dan dengan lemah memerintahkan. Ruang di sekitarnya segera mulai berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Segera, suara retakan muncul. Ruang itu berubah menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya saat meledak. Saat alam spiritual diledakkan, Xiao Yan, yang telah duduk di dalam wilayah bintang yang dipenuhi api ungu hitam, perlahan membuka matanya. Api hijau giok dan ungu hitam melintas di matanya yang hitam pekat saat terbuka, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, segera menatap naga api ungu hitam itu. Pada saat ini, mata naga itu sudah kehilangan kilau, menyebabkannya tampak sedikit lesu. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat melihat matanya. Jenis pertempuran ini sedemikian rupa sehingga salah satu pihak harus mati agar pihak lainnya dapat bertahan hidup. Tidak ada pilihan ketiga. Dia bisa menghela nafas keras sekarang. Namun, jika 3.000 api pembakar telah memperoleh kemenangan, itu kemungkinan akan dengan bangga membakar tubuhnya menjadi abu. Tidak ada emosi lain yang muncul. Pertempuran hidup dan mati itu kejam. Apa yang disebut baik dan jahat tidak ada dalam pertempuran seperti itu. Xiao Yan berdiri dan perlahan berjalan ke naga api kecil itu. Dia meletakkan tangannya di dahi dan kekuatan hisap melonjak. Naga itu berubah menjadi api ungu hitam yang sangat dalam yang perlahan terbang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat kumpulan api ungu hitam ini. Ini adalah api esensi dari api 3.000 pembakaran yang dia impikan. Dia telah menempuh jarak yang sangat jauh dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah untuk itu, mengalami banyak kesulitan dalam prosesnya. Pada saat ini, dia akhirnya mencapai keinginannya. Tenang, ikuti aku. Saya tidak akan mempermalukan reputasi Anda di peringkat api surgawi. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan menelan kumpulan api ungu kehitaman ke dalam perutnya. Api esensi baru saja memasuki tubuhnya ketika gelombang panas yang membakar diam-diam menyebar dari dalam.
Xiao Yan dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Api hijau giok dan api ungu hitam keluar dari semua pori-porinya. Xiao Yan telah berhasil mendapatkan api esensi dari api pembakaran 3000. Saat ini, dia perlu menyempurnakannya sepenuhnya dan kemudian menggabungkannya dengan api teratai hati berkilau. Dia kemudian perlu mengaktifkan mantra api dan mengembangkannya sekali lagi. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh kendali dari 3000 api pembakar karena keberadaan segel naga, nyala api ini cukup tinggi dalam peringkat api surgawi. Itu telah terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya memiliki harga diri yang tidak dapat terkikis dengan mudah. Diperlukan cukup waktu untuk memperbaikinya. Saat itu, Xiao Yan telah menghabiskan 2 tahun di bawah tanah untuk memperbaiki api hati jatuh. Mungkin tidak butuh waktu lama untuk kali ini, tapi sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Penutup api hijau giok di sekitar Xiao Yan perlahan memucat saat dia duduk dan menutup matanya. Akhirnya, itu menghilang. Lautan api ungu kehitaman yang menembus wilayah bintang segera melonjak setelah penghalang api menghilang. Namun, tepat ketika api hendak mencapai radius 10 kaki dari Xiao Yan, mereka mulai dengan tergesa-gesa berpisah. Setelah itu, mereka dengan patuh tinggal di sekitarnya, seolah-olah api menyembahnya. Xiao Yan mungkin telah menghindari lautan api, tetapi boneka setan langit di sisinya secara bertahap memancarkan cahaya keemasan samar karena telah kehilangan perlindungan dari penghalang. Meskipun masih dalam radius 10 kaki dari Xiao Yan, suhu wilayah bintang sangat tinggi sehingga menakutkan. Tempat itu tampak seperti tungku. Xiao Yan kebal terhadap panas, tapi ternyata tidak. Cairan berwarna emas terus menetes ke seluruh tubuhnya. Dengan cairan keemasan ini bergulir, warna keemasan cerah di tubuhnya perlahan berubah menjadi warna keemasan redup. Sekilas, itu bahkan lebih dalam dan lebih misterius. Dari kelihatannya, kekuatan petir agung yang telah diserap oleh boneka setan langit sebelumnya disempurnakan secara alami oleh tungku wilayah bintang. Meskipun Xiao Yan jelas mengerti bahwa memurnikan 3000 api pembakar akan membutuhkan waktu lama, dia tidak berharap setengah tahun berlalu setelah dia menutup matanya. Selama setengah tahun ini, wilayah bintang terus diam sebagai wilayah orang mati, tetapi area di luar wilayah bintang sangat bising. Hari ketiga setelah wilayah bintang ditutup, dokter peri kecil bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang untuk menyelamatkan Xiao Yan. 3 kepala besar tidak dapat menghentikannya dan dengan Xuan Yi menengahi, wilayah bintang dibuka pada hari ketiga. Namun, lautan api yang menakutkan melonjak keluar seperti binatang prasejarah saat pintu terbuka. Seandainya 3 kepala besar tidak dipersiapkan, kemungkinan besar akan menyebabkan bencana besar. Dengan situasi ini terjadi, dokter peri kecil tidak dapat meminta 3 kepala besar untuk membuka pintu lagi meskipun merasa sangat cemas di dalam hatinya. Untungnya, Xian masih bisa merasakannya. Jika tidak, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menanggung siksaan selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan setelah pintu dibuka untuk pertama kalinya, ketiga kepala besar itu sekali lagi mengambil inisiatif untuk membuka wilayah bintang. Kali ini, Xuan Kongzi masuk sendiri. Namun, dia akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah berada di dalam selama kurang dari 5 menit. Karena wilayah bintang ditutup, suhunya sangat tinggi. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya mampu melakukan perjalanan 1000 meter sebelum tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Hati semua orang berangsur-angsur tenggelam ketika mereka melihat keadaan Xuan Kongzi yang menyedihkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat bertahan lama di wilayah bintang. Bahkan tidak perlu membicarakan Xiao Yan. Namun, sementara semua orang mengharapkan yang lebih buruk, kelompok dokter peri kecil mati-matian memahami jerami terakhir. Jerami ini adalah segel naga di tangan Xian. Saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah keberadaan segel naga ini. Jika segel naga itu tiba-tiba menghilang suatu hari nanti, kemungkinan dokter peri kecil akan runtuh. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai berhenti berharap Xiao Yan masih hidup. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas dengan tenang. Siapa yang mengira juara pertemuan pil ini berakhir dengan nasib seperti itu?
Sementara sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan desahan pelan, interior wilayah Bintang yang seperti kematian memancarkan sedikit fluktuasi untuk pertama kalinya.